bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. "78 tahun sudah Indonesia merdeka. Terkenang para pahlawan dengan berani memperjuangkan tanah kelahiran dari penjajah. Ada yang gugur, ada yang bertahan, ada pula yang kini menyimpan segala cerita mengenang kemerdekaan. Ini adalah tibaran saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Bahmin, pria kelahiran 1933 ini tak disangka adalah sang mata-mata pejuang kemerdekaan yang punya segudang kisah. Masih lekat diingatan Bahmin kala dirinya menjadi mata-mata pada saat agresi militer Belanda II di tahun 1948 lalu. Dengan tekad kuatnya, Bahmin menjadi mata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah karena ditembak tentara Belanda. Kini, di usianya yang sudah menginjak 90 tahun, Bahmin masih berjuang. Tak lagi berjuang melawan penjajah, Bahmin kini berjuang mempertahankan hidup dengan berjualan mainan. Ayah saya ditembak Belanda kena kiri. Saya di tangan kanan, adik saya perempuan masih tanda bukti. Adik saya di tangan kiri. Tiba-tiba ada Belanda nyongol dari semak-semak. Memang ayah saya dikejar-kejar, diintip-intip karena tidak berjuang oleh Belanda. Kalau jam 12 malam itu ikut gotong royong, bukan bikin jebakan-jebakan tank. Tidak tahunya antek-antek Belanda nyamar pejuang kita, ikut-ikutan bikin jebakan sambil mendata orang-orang yang bikin jebakan itu, didata semuanya, tetangga sendiri semuanya hafal namanya, teman sendiri, kasihkan Belandanya, ini orangnya, terus dicari terus Belanda, akhirnya ketemu, mati satu persatu. Karena ayah saya ditembak Belanda, marah hati saya, menangis sambil marah. Saya masih di bawah umur, saya akan balas dendam dengan cara bagaimana. Berpikir terus. Saya lihat angkatan darat kita di kebun akan menyerang Belanda. Pak, saya ingin bantu-bantu, Pak. Itu awalnya. Kamu tidak takut mati? Tidak, Pak.
Kalau jam 11 siang hingga jam 12 saya menyerang Belanda. Kelemahan Belanda, jam-jam itu. Saya manfaatkan jam itu. Kamu saya kasih tugas. Menutupi alat-alat perang angkatan aku. Angkatan darat kita. Yang saya tinggal di kebun. Di bawah tanaman bambu rindang. Tutupi dengan bambu-bambu kering yang tebal sampai rapat. Kalau kamu sudah selesai, cepat lari, sembunyi. Sambil ngawasi andai Belanda. Kan sudah saya tahu andai Belanda. Siapa? Inilah tugas saya yang mematikan. Hidup apa mati enggak saya pikir. Dalam pikir adanya berani dan berani. Saya tiap-tiap hari sudah diberitahu, dididik, diajari oleh Bapak Komandan Angkatan Darat kita terutama. Terus saya dikasih tahu. Ciri-cirinya antek-antek Belanda itu kan orangnya sama. Rupanya podo pribumi. Tapi ciri-cirinya ada. Di kedua telapak tangan sini dikasih kaca kecil. Ya. Terus membututi saya, pejuang dan angkatan darat kita Indonesia. Kalau si antek-antek Belanda itu membuntuti saya, tahu jarak 50 meter, Mbak. Misalnya angkatan darat gini, ada di sini baru musyawarah. Mau menyerang dari mana, jam berapa. Diintip antek Belanda dari kejauhan. Kemudian saya dahului, Mbak. Saya sudah tahu itu antek Belanda. Tidak tenang, Mbak. Orangnya tidak tenang. Kalau tahu angkatan kita diketahui oleh antek Belanda, ia ngasih ngerti Belanda, Mbak. Ini diarahkan matahari, sinar matahari. Matahari menghadap ke sana atau ke sana. Ini diarahkan mantul sinar ke atas. Di atas pesawat bom Belanda. Hanya tugasnya pesawat bom-bom itu hanya mengeker pantulan dari antek-anteknya. Pemberian tahu tempat-tempatnya angkatan kita, pejuang kita. Disitulah sinar. Bahwa di bawah sinar keliling ini 50 meter. Ini banyak angkatan kita, para pejuang yang lainnya, musyawarah mau menyerang di mana. Tidak tahunya sudah diketahui antek-antek Belanda. Nah ini saya kasih tahu dulu. Pak, pindah dari sini, Pak. Antek-antek Belanda ada di sana, Pak. Ya, tidak lama kemudian pesawat berdatang balik jungkir. Banyak, Pak. Jatuh ke bom-bom. Tapi ini sudah pergi dari tempat permusyawarahan. Selamat. Inilah tugas aku. Saya tidak takut mati sama sekali dengan antek-antek Belanda. Musuh saya tiap-tiap hari. Betul, saya nggak takut apa-apa. Itu. Nah, itu semua kan tahu antek-antek Belanda, orangnya sendiri membela Belanda. Saya antek-anteknya angkatan darat kita membela angkatan darat kita. Maka sini saya cap pengkhianat bangsa. Si antek-antek Belanda itu. Tapi saya tidak takut mati sama sekali. Membikin senang Bapak Komandan Angkatan Darat dan semua anggota-anggota pasukan yang lainnya. Karena saya diberi tugas pengawas musuh. Pada waktu itu belum ada mata-mata Angkatan Darat kita. Baru saya yang terbentuk oleh Bapak Komandan. Karena di bawah umur tidak dicurigai musuh, terutama Belanda dan antek-anteknya. Karena saya ditanya terus, kamu tidak takut mati? Peluru Belanda berdesingan seperti air hujan. Belum yang secara langsung ditembak. Gak takut, Pak. Demi membela bangsa dan negara. Mengusir Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Nenek moyang kita darah membanjiri bumi pertiwi, membela bangsa negara, memusuhi penjajah.
Mati, rela mati. Itu. Saya sama sekali tidak takut apa-apa. Berani dan berani. Meskipun berat selalu lapar. 2 hari nggak makan, 20 hari nggak makan. 1 hari ini mepes batang bambu yang kecil. Ini nggak makan. Besok pagi mepes lagi karena nggak makan. Pepesan ini saya hitung sudah 20 hari. Nggak makan. Nggak makan layaknya orang makan. Nah kalau makan daun mentah-mentah, seperti hewan, seperti binatang. Ku alami. Saya di sana siang hari, rumah-rumah di sekitar lapangan terbang, kampung-kampung di sekitar lapangan. Itu kalau siang hari rumahnya kosong semua. Orangnya entah mengungsi kemana nggak tahu, tapi kampung mati semua. Ada 1, 2 nantinya dibunuh Belanda. Nah, saya masuk ke rumah kosong. Kan dulu belum ada rumah tembok ya. Gedek dinding bambu itu. Saya lubang pas moto saya 2. Saya di dalam rumah kosong itu ngawasi antek-antek Belanda terutama. Dia tidak bisa lihat saya bisa lihat. Wah, antek-antek Belanda. Saya lewat pintu belakang merangkak. Saya nyari tembakan 1. Saya udah dipesan Pak Komandan, kalau nyari saya tembakan 1 par. Saya musyawarah semua anggota saya. Mau menyerang dari mana, jam berapa. Cari tembakan itu kalau tahu ada. Siap Pak. Jangan sampai mendatangi tembakan dulu gini Pak. Tekduk, tekduk. Ini pasukan Angkatan Darat kita 1 ngaco Belanda. Tembakan ini didatangi tank-tank Belanda. Belanda di sini, depan tank, belakang tank, samping tank. Diserang angkatan kita dari belakang. Lari cepat. Itu namanya gerilya dulu. Gerilya itu menyerang, menghilang itu gerilya. Karena kalah senjata. Situ basoka ada. Apa itu? Peluru besar-besar dari tank, kalah angkatan kita. Bisanya ngelawan yaitu dengan gerilya. Gitu. Kalau saya itu mau ngambil bedil-bedil Belanda yang mati ditembak angkatan kita itu banyak Pak. Tapi saya guna apa? Nanti saya kebunuh malah. Saya selalu berpikir, selalu saya ingat-ingat petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari Pak Komandan. Harus saya ingat-ingat demi keselamatan saya sendiri. Saya menjalankan tugas dengan semangat. Sangat semangat, meskipun perut lapar tiap-tiap hari. Enggak saya pikir, perut lapar daun banyak. Yang paling banget tidak saya lupakan hingga sekarang itu kata-kata Pak Komandan melekat di hati hingga sampai sekarang. Saya diberi tugas sebagai pengawas musuh. Kedua, saya disuruh nyamar-nyamar anak tidak normal. Kamu luar biasa, tidak takut mati. Aku bantu terus. Kalau aku menyerang Belanda yang jaga gudang senjata, kamu siap siaga. Jaga angkatan alat perang angkatan kita, tutupi dengan rapat, kau cepat sembunyi. Inilah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang. Nyawa pantangannya. Kalau saya nutupi alat perang kita, ketahuan antai-antai Belanda, saya dibunuh. Maka sudah saya katakan, hidup di zaman penjajah Belanda pertama, Jepang, saya seperti orang tidak hidup, nggak ada yang dimakan. Dalam pikiran saya karena sudah nggak ada penjajah lagi, hatinya senang dan senang sekali lah.
Mbah Min menjadi satu di antara para pejuang kemerdekaan yang punya satu tujuan bersama, yakni merdeka. Perjuangan Mbah Min memang tak lekang oleh waktu, tapi semangat dan pemikirannya masih membara hingga kini. Kepada generasi pemuda-pemuda, generasi penerus bagi bangsa Indonesia, janganlah malas-malasan, bertekad yang sekuat tenaga untuk menjadikan tulang punggung negara kita Republik Indonesia di generasi muda. Jangan malas-malasan, semangat dan semangat.